di sini Bapak Ibu, kita pertama kali harus mengenal sumber daya yang ada di sekolah kita. Pertama Bapak Ibu, kita mengenal dulu. Mungkin pertama kita mengenal kurikulum Merdeka, kita sering mendengar Bapak Ibu, sekolah itu sebagai sebuah ekosistem Bapak Ibu ya, di mana sekolah layaknya sebuah ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Mungkin Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, kita selama ini kalau kita sudah berada pada sebuah lingkungan, secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kita saling terkoneksi Bapak Ibu dan saling bergerak dalam sebuah seperti roda Bapak Ibu, itu berputar terus. Unsur ekosistem itu Bapak Ibu, ada guru, ada kepala sekolah, ada guru, ada teknik, staf administrasi, perpustakaan, laporan, petugas kebersihan, satpam, siswa, orang tua, komite sekolah, industri dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, di samping itu di sekolah kita ini Bapak Ibu juga terdapat kurikulum. Bapak sudah tahu ya, ada sarana prasarana, kemudian aturan dan kebijakan. Benar Bapak Ibu ya? Aturan dan kebijakan baik itu tertulis atau tidak tertulis. Kemudian ada teknologi dan ada budaya sekolah. Mungkin 1 sampai 4 rasanya Bapak Ibu sudah paham semuanya. Apapun Bapak Ibu yang ada di sekolah kita merupakan aset atau kita sebut dengan ekosistem yang saling berinteraksi. Walaupun teknologi itu tidak hidup Bapak Ibu ya, yang dimaksud di sini tidak berarti semua sumber daya itu adalah benda hidup, tetapi seperti teknologi sarana prasarana itu juga adalah ekosistem sekolah. Nah, Bapak Ibu, budaya sekolah di sini, nilai-nilai atau tradisi, kebiasaan yang berkembang di sekolah membentuk budaya sekolah yang unik dan membedakan antara satu sekolah dengan sekolah lain. Bapak Ibu, budaya sekolah itu kira-kira apa Bapak Ibu? Budaya sekolah apa Bapak Ibu? Membaca Quran, 5S. Budaya guru-guru kita Bapak Ibu? Menyambung Islam, apa lagi? Ya? Sosial Bapak Ibu ya, kita sosialnya bagus, yang membedakan kita dengan sekolah lain. Nah, ini juga bagian dari ekosistem Bapak Ibu. Jumat berkah, sholat berjamaah Bapak Ibu ya, itu merupakan budaya sekolah. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai yang disebutkan di sini tadi disinggung juga oleh Akredita. Bahwasanya Bapak Ibu, ini juga diminta di BKKS Bapak Ibu ya, di setiap kelas, bahkan di ruang guru ada keyakinan guru, ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mengejar sampai hari Rabu besok. Keyakinan kelas itu dari anak. Sebenarnya keyakinan guru juga kita harus rumuskan Bapak Ibu, tapi nanti bagaimana caranya, melalui WhatsApp juga boleh. Kita nanti usulkan bagaimana kesepakatan guru yang akhirnya menjadi keyakinan. Dalam sebelumnya kita sudah sampaikan di titik positif Bapak Ibu ya, kalau keyakinan kelas atau keyakinan guru itu harus bernada positif. Oke, Bapak Ibu, ada di sini kami akan kenalkan, mungkin Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan teori tentang ini. Ada 2 cara pendekatan Bapak Ibu ya, thinking approach. Dalam bahasa Inggrisnya ada berpikir berbasis aset, ada berpikir berbasis masalah atau kekurangan. Nah, misal Bapak Ibu, satu hal yang tidak ada di kita menyebabkan kita tidak jadi bergerak, dan seperti yang Bapak sampaikan, misalnya guru olahraga tidak ada bolanya, dia tidak bisa melakukan PBN. Itu berarti berpikir berbasis masalah Bapak Ibu. Tapi sekarang bagaimana kita menumbuh kembangkan budaya sekolah kita berpikir berbasis aset atau aset based thinking. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita boleh lihat gambar yang ada di depan. Mungkin ada satu Bapak Ibu yang bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam gambar. Boleh pakai kami melihat gambar dulu Bapak Ibu. Men senyum-senyum, bukan jawab ini. Kakak dari gambarnya. Ini kita punya aset sebelumnya. Nah, kita bangga kita punya aset. Yang kemudian nanti ada juga tempat lain. Ada banyak yang kita butuhkan sekarang ini. Oke. Terus ada yang kita butuhkan. Ya. Oke, thank you men. Boleh Bu Ulfa. Terima
Ibu Riri, kalau saya lihat dari gambar yang ada di depan, saya nggak tahu arti bahasa Inggrisnya apa. Tapi dari sana mungkin saya bisa menggambarkan. Ya. Kalau di situ sebenarnya kita secara pribadi itu punya aset yang besar atau kelebihan banyak, tapi sering gagal hanya karena kita berfokus pada satu kekurangan. Iya, saya ambil dulu. Boleh berikan applause untuk Bu Olga, Bapak Ibu. Ada tambahan Bu Olga? Berikan applause dulu Bapak Ibu. Itu yang tidak jauh dari yang saya lihat dari sini. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang bisa menerjemahkan Bapak Ibu? Gak pandai bahasa Inggris pun bisa ya. Ini kan bahasa apa Ibu Mela? Jangan lihat. Oke Bapak Ibu, ini adalah cara berpikir Bapak Ibu ya. Ada kita yang bisa melihat apa potensi yang ada kita. Ada nih orang yang berfokus pada kekurangan kita saja Bapak Ibu. Gak ada ini gak bisa jalan, gak ada ini gak bisa jalan Bapak Ibu ya. Ini adalah cara berpikir. Nah, Bapak Ibu kita bahas satu persatu. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Bapak Ibu ya, kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap misalnya, atau sekolah yang tidak memiliki rapor. Terus, kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Nah, semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Oke, Bapak Ibu, ini sangat menyentuh Bapak Ibu. Ini berpikir berbasis kekurangan, akhirnya kita tidak bergerak Bapak Ibu, tidak bergerak dan tidak maju. Sebaliknya, cara berpikir berbasis aset atau asset-based approach, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kramer, Bapak Ibu, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif yang ada di dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Berpikir berbasis aset, kita bisa membayangkan masa depan Bapak Ibu. Selanjutnya, ini mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Kita hanya berpikir kebutuhan kita kurang ini, kita kurang ini, kita kurang ini. Karena guru mengajar di kelas buku cuma 10, akhirnya Bapak Ibu lemah semangat mengajarnya. Padahal ada cara lain untuk memenuhi kekurangan itu. Tapi kalau berbasis aset, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Kemudian berbasis masalah, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Sedangkan berbasis aset, mengkoordinasikan kompetensi dan sumber daya. Lanjut Bapak Ibu, merancang program atau proyek menyelesaikan masalah. Tapi kalau di sini kita merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Nah terakhir, ini mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan di sini melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, berpikir berbasis aset ternyata itu sangat membuat pikiran kita positif Bapak Ibu, be positif Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu ya, cara kata-kata. Halo Bapak Ibu, ini kata-kata yang ketika kita berpikir berbasis masalah, mana bisa melakukan misalnya eksperimen sains di sekolah, kan kami tidak punya lab, ya Bu ya. Tapi kalau kita berpikir berbasis aset, mari kita coba cari tahu ada alat dan bahan apa yang bisa bahkan untuk melakukan. Dia emang kreatif banget misalnya contohnya dia, tapi kita positifkan, wah kreatif banget dia, saya harus bertanya agar dapat belajar dari dia. Oke, Bapak Ibu itu contoh. Nah Bapak Ibu, apa manfaat berpikir berbasis aset ini? Nah ini kan kita bisa refleksi Bapak Ibu, karena ini di penghujung tahun kita bisa refleksi bagaimana manfaatnya. Pertama Bapak Ibu, berpikir berbasis aset merupakan pendekatan mengutamakan identifikasi dan memanfaatkan potensi serta kekuatan dimiliki oleh individu. Saya yakin Bapak Ibu ya, setiap Bapak Ibu pasti punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Ya, contohnya saja Bapak Ibu di sini banyak bisa masak, ibu ya, banyak bisa masak, itu kan aset Bapak Ibu ya, aset yang luar biasa. Kemudian kekuatan kelompok atau organisasi, pendekatan ini menawarkan
diinstruksikan dalam berbagai konteks termasuk dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Oke. Nah, Bapak Ibu, berpikir berbasis aset itu kita akan fokus pada solusi. Nah, Bapak Ibu ya, pendekatan ini mendorong kita untuk mencari solusi sekreatif mungkin dengan memanfaatkan yang ada, ini menciptakan sesuatu yang lebih positif dan produktif. Benar Bapak Ibu? Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini juga manfaatnya berpikir berbasis aset, kita meningkatkan motivasi dengan fokus pada kekuatan dan pencapaian. Pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri kita. Selanjutnya, membangun kemitraan. Ketika kita tahu Bapak Ibu, kita berpikir berbasis aset, mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak. Contoh Bapak Ibu, hal sederhana saja, sekolah kita tidak punya lapangan olahraga. Benar Bapak Ibu ya? Tidak punya, apakah guru olahraga berhenti mengajar? Tidak Bu, manfaatkan aset yang ada di Kota Padang Panjang. Kita lakukan tempatkan lapangan kantin. Kita tidak punya masjid yang bisa menampung guru kita pesantren Ramadan, Ibu ya. Kita punya aset kota yang bisa kita kerjasama, itu mendorong kemitraan. Nah, Bapak Ibu, bisa kita tidak mungkin kita tidak punya guru yang bisa memberikan pertolongan pertama. Bagaimana teorinya? Kita bisa memikirkan aset yang ada di sekitar sekolah kita. Kita minta bantuan Dinkes, Bapak Ibu, BMI dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu berpikir berbasis aset itu meningkatkan ketahanan kita. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang ada, sekolah dapat membangun ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Oke, Bapak Ibu. Kemudian mendorong inovasi Bapak Ibu. Ketika kita tidak punya ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Ya Bu, dan kita berkutat pada satu masalah yang rasanya kita tidak bisa pecahkan, padahal ada alternatif lain yang aset tadi kita tidak bisa pikirkan itu. Jadi pendekatan ini mendorong kita untuk berpikir di luar kotak dan menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian menciptakan perubahan positif Bapak Ibu. Dengan fokus pada potensi yang ada, kita dapat menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh warga sekolah. Oke, Bapak Ibu, kita kenalkan di sini nanti yang akan kita bedah bersama Bapak Ibu 7 aset yang ada di sekolah kita. Ya, pertama itu aset manusia. Manusia Bapak Ibu ini, guru-guru kita Bapak Ibu ya, orang tua siswa kita, GTK kita, itu adalah aset manusia yang sekolah ini miliki. Ya, di sini Bapak Ibu, pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap organnya dalam sebuah komunitas. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua itu aset sosial. Nah, modal sosial dapat diartikan sebagai norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Kemudian aset fisik, ya Bu ya. Kita di sini kan mengidentifikasi aset Bu ya. Nanti kalau Bapak Ibu dapat kelompok fisik, apa yang ada di sekolah kita Bu, bukan apa yang kita tidak punya, tapi apa yang kita punya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu aset agama dan kebudayaan. Bapak Ibu nanti petakan bagaimana agama di sekolah kita dan di lingkungan sekolah kita. Kemudian aset politik. Politik di sini tidak berarti politik lagi pemimpin pilkada, tidak berarti begitu Bu ya. Tapi bagaimana cara kebijakan pemimpin sekolah mengambil keputusan yang itu Bapak Ibu pandang adalah aset sekolah kita. Kemudian lingkungan dan alam. Kira-kira Bapak Ibu sekolah kita ini lingkungan alam apa asetnya Bapak Ibu? Aset yang udara Bapak Ibu ya. Udara kita sangat nyaman untuk belajar. Bapak Ibu tadi Bapak bilang ya, sebentar saja kita di Padang tuh kita ada gerah Bapak Ibu. Rasanya kalau magang itu kalau karena kontra dengan Padang Panjang itu sudah aset lingkungan atau alam. Posisi sekolah yang strategis, nah itu lingkungan alam, nanti Bapak Ibu identifikasi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu aset finansial. Nah, Bapak Ibu kami ulangi nanti yang akan kami minta Bapak Ibu bagi dalam 7 kelompok yang Bapak Ibu tuliskan di dalam kertas sudah kami siapkan, nanti kita tempel adalah yang aset Bapak Ibu ya. Misalnya uang komite tidak dibayar oleh orang tua, itu tidak aset Bapak Ibu, itu masalah Bapak ya. Sekarang kita coba bertukar cara berpikir kita untuk menemukan manfaat-manfaat yang tadi. Nah, Bapak Ibu di sini finansial bisa dari inventaris, dari hibah Bapak Ibu, dari beasiswa, apapun yang ada di sekolah, ya, atau sedekah guru itu juga bisa aset finansial.
Nah Bapak Ibu, nanti satu persatu penjabarannya sudah kami berikan di dalam klip yang tadi kami share sama Bapak Ibu, penjelasan masing-masing. Kami mohon kerja sama Bapak Ibu sebentar ya, memetakan aset sekolah kita ya. Nanti hasil tulisan Bapak Ibu akan saya ketik, akan saya rekam, jadikan itu modal Bapak Ibu. Pada saat nanti misalnya sudah mengenalkan sesuatu sekolahnya belum strengnya, sudah dilakukan strengnya hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita bagi 7 kelompok boleh Bapak Ibu ya? Ya, kelompok 1 Bapak Ibu modal manusia boleh, dan ini kita bagi 2 kelompok boleh Bu ya. Kelompok 1 di sini Bapak Ibu, kelompok 2, kelompok 3, 5 ini ya. 2 baris saja Bu. 3, 4, oke. Kelompok 1 boleh Bu, dari Bu Sri kelompok 1. Kelompok 2 Bu Sari sama Bu Barisa. Kelompok 3 Bu Dwi sama Bapak-bapak dan ke situ. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 dari Bu Rina ke sini. Kelompok 5 masuk Bu Eli 1 Bu Eli ya. Kelompok 6 di sini Bu Ulfa, Bu Ian barisan ini. Kelompok 7 Mem sampai Ibu Harmonis. Oke. Boleh Bapak Ibu, kami mau bantu Bapak Ibu di sini. Kelompok 1 bahas tentang aset manusia sekolah kita. Kelompok 2 modal sosial. Bapak Ibu penjabarannya boleh dilihat di slide ya. Kalau Bapak Ibu ingin di tayangan di depan juga boleh. Kelompok 3 mana Bapak Ibu? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Bu modal fisik ya Bu Dwi. Kelompok 4. Oke. Modal lingkungan atau alam. Kelompok 5 modal finansial Pak Reza ya dan kawan-kawan. Kelompok 6 modal politik. Kelompok 7 modal agama dan budaya. Oke Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu tuliskan di sini. Kami sudah siapkan videonya. 15 menit Bapak Ibu kerjasama dalam kelompok. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Bapak Ibu, tepuk tangan ini nomor 7 Bapak Ibu. Ini mantan-mantan penulis jadwal, kalau menulis itu mengajak rapi. Kelompok 2, ayo kelompok 3. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan cepat. Bapak Ibu bisa memetakan aset yang ada di sekolah kita. Semoga Bapak Ibu kita semakin bisa berpikir ketika kita tidak punya sesuatu, Bapak Ibu kita bisa mencari alternatif solusi, berinovasi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu roda kehidupan sekolah kita berputar, ketahanan sekolah kita semakin bagus. Baik Bapak Ibu, terakhir sebelum terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini ada statement ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Nah, Bapak Ibu selamat menjadi guru hebat Bapak Ibu ya. Mulai kita berpikir tentang kekuatan kita, potensi yang ada di diri kita, di lingkungan kita. Kita misalnya terkenal dengan sesuatu Bapak Ibu, ternyata teman dekat kita duduk, dia mampu itu kita bisa berdayakan. Oke Bapak Ibu, terima kasih sampai sore ini Bapak Ibu sudah bersama sampai pukul 4.05 pas 1 jam Bapak Ibu ya. Sebelum pulang nanti Bapak Ibu, kami minta Bapak Ibu ambil dulu sertifikatnya biar semakin banyak yang diposting di drive Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.